Tes, tes. Tuh, udah. Oke. Ada suaranya? Ini pakai ini. Kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Berdaya lagi, hidup ini sudah
Shalom para pendengar Radio Muria yang saya kasihi, serta peserta Zoom meeting dan peserta FB. Dimanapun saudara berada, kita yakini dan kita percayai bahwa Tuhan senantiasa boleh beserta dengan kita. Sebagaimana pujian pembukaan yang memberitahukan kepada kita bahwa hidup adalah kesempatan, ya. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan sudah percayakan akan hidup ini, bagaimana kita mengolah hidup kita sehingga hidup kita boleh menjadi berarti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku sekalian, 1 jam ke depan, sahabat orang sakit bekerja sama dengan Radio Muria akan memberikan satu kesaksian yang luar biasa dan juga firman Tuhan serta doa bagi para pendengar radio sekalian. Dan jika ada doa yang ingin dipanjatkan atau ingin didoakan, boleh saudara untuk menelpon ke nomor WA 0822 4171 4004. Di sana ada sahabat orang sakit yang akan mendoakan saudara sekalian. Untuk menghemat waktu, mari kita akan meminta pimpinan Tuhan di dalam doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau adalah Allah kami yang begitu luar biasa. Kalau malam hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami rindu untuk mendengarkan kesaksian yang dapat menguatkan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kami. Dan juga kami rindu ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi pada malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Terima kasih Tuhan, 1 jam ke depan kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dengan kita Bapak Maramis Tambun beserta dengan Ibu Lina, ya. Kita bahwa mereka akan menyampaikan kesaksian bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu berada bersama dengan mereka. Ketika mereka berada di dalam lembah kekelaman, ketika mereka berada di dalam sakit penyakit, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi satu hal yang mereka yakini, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai, ada Tuhan yang senantiasa boleh buka jalan bagi mereka. Bisa masih ada bersama dengan kita. Ini semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka sekalian. Saudara, kami akan panggilkan Ibu Novelina dan Bapak Maramis yang akan menyampaikan kesaksian. Silakan dimulai dengan Ibu Novelina terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu. Shalom, saudara-saudaraku, para pendengar Radio Muria yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus, puji syukur saat ini saya mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk membagikan kesaksian saya. Betapa besar kasih Tuhan di dalam sakit penyakit yang saya alami. Nama saya Novelina Rosma, suami saya Evangelis Maramis Tambunan. Kami dari Jakarta. Tahun 2015, saya pernah tergelincir 2 kali dalam waktu dekat. Pertama, di kamar mandi, kedua, di jalan tanah yang berlumut. Sesudah 6 bulan habis kejadian, saya periksa ke dokter ortopedi, dokter tulang. Hasil ronsen, tidak ada apa-apa. Kemudian saya di MRI, dinyatakan saraf kejepit. Jalan saya pincang, semakin lama semakin sakit dan berat untuk berjalan.
Berbagai pengobatan sudah saya jalani. Urut tradisional, urut sinse, akupuntur, ke dokter saraf kejepit, dan fisioterapi. 3 tahun saya alami sakit ini, tiada perubahan sampai akhirnya berjalan dibantu tongkat dan kursi roda. Terakhir kali di Jakarta ini saya pergi ke dokter neurolog, dokter saraf. Saya disuruh MRI kembali untuk kedua kalinya, yang hasilnya tetap saraf kejepit. Tuhan sungguh baik. Suami saya dapat info dari temannya di Surabaya untuk bawa saya berobat ke Melaka. Ke Melaka itu ke spesialis saraf kejepit, yaitu Dr. Patiba Navo di Rumah Sakit Mahkota Melaka. Hasil MRI saya yang 2 kali di Jakarta, saya tunjukkan ternyata dokter menyuruh saya ronsen dalam 7 posisi. 7 posisi itu hasilnya dokter menyarankan dan mengarahkan saya kembali ke dokter ortopedi, yaitu Dr. Jeratman dan Tiru Kumaran. Setelah mereka melihat, menyatakan tidak ada jalan lain, saya harus dioperasi bagian bonggol kanan saya. Sebagai manusia, saya ada rasa khawatir dan takut untuk operasi. Kami kembali ke Jakarta untuk second opini. Sakit makin bertambah-tambah. Dan semua aktivitas saya dibantu dengan tongkat dan kursi roda. Padahal suami saya sudah menyampaikan bahwa Roh Kudus membisikkan agar membawa saya kembali ke Melaka. Dengan kekerasan hati, saya minta second opini ke Singapura, ke Grand Eagle, ke Dr. Lo Ngainem yang pernah menolong kakak saya. Ternyata hasilnya sama, bahwa saya harus operasi. Akhirnya kami jalan darat, berangkat naik mobil, kembali ke Rumah Sakit Mahkota di Melaka. Hari Rabu, tanggal 17 Oktober, saya dioperasi. Ya, saya penuh dengan ketakutan. Rasa khawatir. Karena apa? Saya selalu menemani keluarga saya operasi. Terutama yang paling menakutkan saya adalah saya menemani suami saya dioperasi selama 10 jam. Itu yang membuat saya takut masuk ke ruang operasi. Untung selama saya di Melaka, kelompok SOS Melaka, terutama ada Ibu Lili Esther dan Pak Anton, datang mengunjungi saya, mendoakan dan memberi saya semangat. Setelah saya dioperasi. Oh, tapi sebelum saya masuk ke ruang operasi, hanya 1 ayat yang saya selalu ingat. Dan itu saya gumam-gumamkan atau saya di dalam hati, saya selalu berkata seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Jadi mau masuk ke ruang operasi, itu saja yang selalu saya ingat. Itu saja yang selalu ada di dalam hati pikiran saya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. 3,5 bulan sesudah saya operasi, sekarang saya sudah bisa berlari-lari, naik turun tangga, dan saya sudah ikut terus melayani suami saya ke desa-desa kecil, jalan darat saya kuat. Kesimpulan dari kesaksian saya ini, bahwa Tuhan sungguh baik. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Jangan takut dan jangan bimbang. Kita selalu ditemani oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semua hanya untuk kemuliaannya. Amin. Ya, Felina, Bu mengatakan ada hal yang membuat Bu begitu takut menjalani operasi, ya, karena Ibu punya pengalaman menemani keluarga yang ya.
Ibu bercerita, memberitahukan kepada para pendengar, apa paling membuat Ibu takut untuk menjalani operasi itu? Terakhir kali saya waktu menemani suami saya operasi selama 10 jam. Operasi jantung yang dia jalankan untuk kedua kalinya. Ya, ya, baik. Ya, jadi puji Tuhan ya. Sekalipun Ibu merasa takut untuk menjalani operasi, tetapi tidak ada jalan yang lain untuk membuat Ibu berjalan, maka harus melewati disebut dengan operasi. Melalui operasi Tuhan berkarya dokter sehingga Novelina dikatakan bukan hanya bisa berjalan, tapi bisa ikut bagian di dalam pelayanan sama dengan Bapak. Satu hal yang menggelitik hatinya yaitu tadi Ibu mengatakan bahwa ini Bapak operasi. Nah, pada saat ini Bapak Maramis yang bersama kita, bisakah ikut beritahukan atau share kita pengalaman Bapak dalam menghadapi penyakit ya, jantung sampai harus silakan Bapak. Salam, puji Tuhan. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa saya pernah mengalami operasi bypass selama 4 bulan 2 kali. Peristiwanya terjadi pada tahun 96, di mana saya diperiksa di harapan kita bahwa saya ada penyempitan jantung 4 titik. Tapi saya tidak mau operasi, sekalipun disuruh operasi. Kemudian pada tahun 2004, saat itu saya berada masih dinas di di Medan, saya mengalami sakit lagi. Tapi sakit ini kok lebih tidak mengenakan. Karena Medan itu dekat dengan Penang, dan rata-rata orang di Medan juga pergi ke Penang. Makanya saya memeriksa jantung saya di Penang. Hasil pemeriksaan di sana, penyempitan saya sudah 7. Dokter menyarankan harus diambil tindakan bypass. Tindakan bypass diambil selama 5 jam, itu pada bulan April 2004. Hasilnya selesai 5 jam. Kemudian setelah beberapa hari sudah bisa berjalan, saya berjalan di sekitar hospital. Pada waktu saya melewati ruang-ruang, adalah ruang kamar OK. Saya bilang sama istri saya, kamar OK-nya bagus ya. Boleh juga tuh 2 kali ke sana. Ternyata apa yang saya bilang itu ditangkap oleh setan. Ditangkap oleh setan yang membawa saya pada bulan Agustus harus dioperasi kembali. Ini peristiwa yang betul-betul mengajarkan segala hal buat saya. Setelah itu saya kembali ke Medan, justru mendapat serangan jantung di Medan. Saya terus besok ke Jakarta, di Jakarta dapat serangan jantung lagi, 2 kali. Makanya RB saya di EKG itu pasti jelek, karena bekas ada otot jantung yang terganggu. Setelah itu, saya kembali lagi ke Penang. Disuruh oleh dokter dari harapan kita. Saya lakukan di sana balonisasi. Balonisasi itu biasanya 1 jam, 3 jam. Hasilnya dokter angkat tangan. Tidak lagi ada jalan, akhirnya kami konsultasi ke Singapura.
Di Singapura kami berangkat karena sudah tidak mampu lagi Penang. Masuk ke rumah sakit Singapura, Singapura General Hospital. Besoknya dokter setelah bertemu malam, besok jam 3 saya dibalonisasi lagi. Ternyata gagal lagi. Akhirnya dokter bilang kamu dipindahkan ke rumah sakit Gleneagles. Di situ saya dipertemukan dengan dokter bedah, Dokter Sriram Sankar. Dokter bilang, Bapak harus dibedah yang kedua kali. Jantung dibedah, baru 4 bulan udah dibedah lagi. Tentu saya ada rasa khawatir sebagai manusia. Saya tanya sama dokter, dokter, kira-kira berapa persen yang berhasil, yang tidak berhasil? Dia bilang 15% nggak berhasil. Dari 24 pasien, 2 orang yang tidak tertolong. Oke, saya minta istirahat 1 minggu di apartemen. Selama saya di apartemen itulah, saya berdoa sama Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya berkata di sana sama Tuhan, apabila saya sembuh, mujizat bagi saya, kemuliaan bagi namamu. Dan saya berjanji, sisa umur saya akan saya pakai bekerja di ladang Tuhan. Peristiwa ini memang begitu mengganggu hati saya. Operasi kedua 10 jam. Karena harus membuka kembali yang masih basah. Sehingga 10 jam saya dioperasi. Besoknya saya masuk ke kamar ICU. Istri saya menemani 3 hari 3 malam di kamar ICU. Karena dokter sudah bilang, apabila operasi kedua ini, yang akan terjadi adalah stroke atau pendarahan. Ternyata yang saya terima pendarahan. Besoknya saya masuk kamar operasi lagi untuk menghilangkan pendarahan di jantung saya. Puji Tuhan, setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, saya kembali sehat. Karena pada malam hari, suatu malam, saya betul-betul dengan keraguan itu saya melihat jam 2 malam. Tuhan mencoretkan tangannya di dada saya. Artinya operasi itu sah dan diberkati Tuhan. Itulah yang saya alami pada tahun 2004. Dan sampai saat ini, waktu itu usia saya 54 tahun. Dan sampai saat ini 71 tahun, saya tetap sesuai dengan janji saya, bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih atas kesaksian yang saya berikan. Ya, Pak Maramis, belum lama ini saya mendengar atau Bapak bercerita kepada saya bahwa Bapak juga mengalami satu kondisi yang tidak nyaman ya. Di tengah-tengah pandemi ya, Bapak kena juga atau terpapar COVID. Nah, Bapak bisa sharekan bagaimana sebagai seorang yang punya penyakit komorbid ya dan mengalami COVID itu tentu tidak mudah ya, ada rasa takut ya karena banyaknya berita-berita bahwa orang yang punya komorbid itu sangat rawan ketika terkena COVID. Silakan Pak. Ya, dengan adanya pandemi virus corona pada awal tahun 2021, sebelum saya hasil PCR-nya adalah positif, saya mendapat keluhan-keluhan seperti demam, hampir setiap hari demam. Kemudian pencernaan saya nggak bagus. Sehingga pada satu saat saya juga merasa tidak enak.
Akhirnya saya coba periksa di GSI Fatmawati. Di sana hasilnya positif dengan CT value 25,6. Kemudian saya mencoba melarikan diri nih ke villa di puncak. Saya pikir di situ enak. Insoman di sana. Ternyata salah jalan. Kalau orang penyakit ini nggak boleh tempat dingin. Akhirnya saya coba periksa ke mana? Ke dokter paru. Bahwa memang ada sedikit flek di paru-paru saya. Saya kembali ke Jakarta. Insoman juga. Saya lakukan apa yang petunjuk yang diberikan. Saya ikutin juga cerita teman-teman yang berhasil berobat, vitamin saya minum terus, dan saya ikutin terus. Yang penting saya berdoa. Karena saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan sudah selamatkan saya pada 2004 di Singapura, Tuhan juga tidak akan ambil saya saat ini mengalami sakit. Karena tangan Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong kita. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Pada tanggal 28 Januari setelah 2 minggu, saya periksa kembali. Saya berkata, puji Tuhan, hasilnya negatif. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Dan pada saat seperti sekarang ini, tetap saya mentaati protokol kesehatan, saya tetap minum vitamin, tetap juga kadang-kadang menguap badan saya, karena apalagi saya sudah lansia. Yang sudah banyak penyakit bawaan, ada jantung, saya harus menjaga dengan baik. Tetapi kita percaya, kalau kita berpegang dengan Tuhan, kita diselamatkan. Luar biasa ya Pak ya, atas kasih anugerah kebaikan Tuhan ya. Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu berjalan bersama dengan Tuhan ya. Tuhan menyatakan kasih setianya. Jadi Pak Maramis bisa cerita apa yang Bapak ingin kerjakan setelah Bapak mengalami berkali-kali pertolongan Tuhan dalam keluarga Bapak. Ya, silakan Pak. Sesuai dengan janji saya kepada Tuhan, ketika saya mengalami operasi kedua di Singapura, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sisa umur saya mau pakai untuk Tuhan. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah baca Alkitab. Walaupun sebagai orang Kristen, ya namanya Kristen Natal gitu. Natal aja datang ke gereja. Tapi setelah saya dijamah oleh Tuhan, hati dan pikiran saya bekerja untuk Tuhan. Dan saya sudah menginjil ke setiap daerah, hampir di seluruh Indonesia sudah saya kunjungin. Tapi semuanya itu karena saya ingin berpegang dengan janji saya kepada Tuhan. Jadi seperti airnya mengalir saja. Saya membawa istri saya membawa kadang-kadang anak saya membawa saudara saya, supaya mereka lebih dekat lagi sama Tuhan. Pergi mengunjungi gereja-gereja yang kecil, yang gereja-gereja yang nyempil di daerah-daerah, yang tidak terjamah, yang kalau kita datang ke sana, gerejanya sangat kekurangan. Untuk kolekte saja, saya menemukan satu gereja, beras yang dimasukin di plastik, itulah kolekte mereka. Kadang-kadang telur yang diberikan mereka. Mereka tidak punya kursi, hanya di kayu saja, duduk di atas kayu. Tidak ada lantai, lantainya tidak ada semen. Tapi semuanya itu saya lihat. Mereka sukacita melayani Tuhan. Dan ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahwa saudara-saudara kita, sekalipun di daerah terpencil, mereka tidak pernah lelah untuk mengikuti Tuhan. Luar biasa ya kesaksian Bapak. Jadi setelah Bapak mengalami jamahan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan, sebagai wujud daripada syukur, terima kasih
atas kebaikan Tuhan. Bapak bersedia melayani sampai ke daerah-daerah yang terpencil di berbagai kota, ya, di berbagai era, di berbagai desa yang terpencil di negara Indonesia yang kita cintai. Amin. Pak, silakan Bapak juga boleh membagikan ayat firman yang memberkati Bapak di dalam Bapak mengalami pergumulan, melewati lembah kekelaman, sekaligus juga ayat yang mendorong Bapak untuk ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Silakan Pak. Intinya yang saya pakai ayat itu adalah kita tidak melihat Tuhan. Kita hanya percaya Tuhan ada. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Inilah yang saya rasakan. Bahwa Tuhan itu senantiasa ada di tengah-tengah kita. Seperti yang dia katakan, 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita berserah kepada Tuhan, seperti yang dikatakanlah Mazmur 37 ayat 5 tadi. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia yang akan bertindak. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Apapun juga, masalah apapun juga, Tuhan hadir menyertai kita. Dan saya percaya, kita selalu diberkati Dia. Karena Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu jadi kekuatan kita. Bahkan Dia berkata, jangan takut. Aku menyertaimu. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang akan memberi kemenangan. Luar biasa Tuhan. Bahkan Dia bilang, di saat-saat sulit sekali. Sehingga tidak ada lagi kekuatan. Tuhan bilang apa? Engkau diam. Aku yang berperang. Luar biasa. Aku percaya sekali. Karena Tuhan akan menyertai dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Seperti firman-Nya. Aku senantiasa menyertai dan melindungi kemanapun engkau pergi. Amin. Itulah yang saya dapat sampaikan. Biarlah semua ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang berani menyentuh kita. Karena Tuhan yang menjaga kita. Haleluya. Amin. Amin. Wah, pengalaman yang luar biasa nih dari Bapak Maramis dan Ibu, ya. Boleh melayani Tuhan, ya, boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan yang memegang, ya, boleh merasakan ikut berpartisipasi untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan di daerah-daerah yang terpencil. Bahkan saya dengar, ya, atau bahkan kita punya pengalaman bersama, saya dan Pak Maramis punya pengalaman bersama, di mana waktu awal pandemi, ya, kita bersama dengan teman-teman, bagaimana kita mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita atau hamba-hamba Tuhan di daerah Jawa Tengah yang daerah pelosok. Kita kumpulkan dana, ya, untuk kita boleh berbagi kepada hamba-hamba Tuhan yang juga berdampak pada awal pandemi, ya. Jadi saya merasakan luar biasa Pak Maramis ini, ya. Pak Maramis dia tahu bahwa era yang terpencil ini loh hamba-hamba Tuhannya banyak yang mengalami dampak pandemi. Ayo pilih kita bekerja bersama untuk pelayanan di pelayanan bersama untuk hamba Tuhan atau gereja-gereja yang mengalami kekurangan pada masa pandemik di tahun 2020, ya, waktu itu, ya, Pak Maramis, ya, saya ingat, ya. Jadi luar biasa.
kita lihat bagaimana karya Tuhan, ya. Tuhan bisa memakai seseorang dengan sangat luar biasa, dari orang yang tidak tahu membaca firman Tuhan, malas membaca firman Tuhan, malas ke gereja, ya. Ke gereja itu mungkin hanya setahun sekali, tetapi setelah diubah oleh Tuhan, Bapak Maramis menjadi satu pribadi yang luar biasa. Bukan hanya rajin membaca firman Tuhan, tapi boleh rajin melayani Tuhan. Ini menjadi satu contoh atau teladan bagi kita semua, para pendengar Radio Muria, dan juga peserta Zoom meeting, serta peserta FB, bahwa ketika kita Tuhan memberikan kita kesempatan hidup yang lebih panjang, berarti ada program yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, Pak Maramis, ya? Ya. Oke. Terima kasih. Silakan Ibu Novelina memberikan closing statement untuk para pendengar radio. Silakan Ibu. Saya hanya menyampaikan kepada para pendengar Radio Muara, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, selalu bertindak menolong kita dan memberi kemenangan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, silakan Pak Maramis boleh menambahkan untuk closing statement-nya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti dia katakan, pada mulanya firman itu adalah Allah, dan kita hidup bersama-sama dengan Allah. Peganglah Tuhan dalam keadaan apapun juga. Sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Terutama bagi kita yang sudah lanjut usia. Yang sudah lagi tidak waktu memikirkan apa dunia ini. Tapi marilah kita mempersiapkan diri. Apa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa. Tuhan mencintai kita begitu luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kita jawab masing-masing. Amin. Terima kasih untuk kesaksian daripada evangelis Bapak Maramis Tambunan beserta dengan Ibu Novelina yang sungguh sangat memberkati kita, ya. Biarlah melalui kesaksian ini kita juga boleh dikuatkan di tengah-tengah pergumulan kita, ya. Dalam masa-masa pandemi ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam masa yang tidak menyenangkan, ya, di dalam lembah kekelaman. Tetapi ya, pengalaman daripada Bapak Maramis dan Ibu Novelina mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Percayalah, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Maramis dan Ibu yang sudah bersedia hadir untuk menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menambahkan usia bagi kita. Tentu ada maksud daripada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara dipulihkan untuk menjadi berkat. Yang akan diambil dari 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan katakan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu.
sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota itu oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ia taruh pada bara itu, maka sembuhlah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, atau pada keadaan yang tidak nyaman, ya. Siapa yang saudara cari? Siapa yang saudara cari? Yang pertama kali saudara cari pada saat saudara mengalami masa yang tidak nyaman atau mengalami masa kesulitan, siapa yang saudara cari? Apakah saudara cari teman? Apakah saudara cari orang kaya? Apakah saudara cari orang pintar? Apakah saudara cari dokter yang paling lama, yang paling hebat? Saudara, saya mau katakan, engkau boleh cari dokter yang paling hebat, yang paling pintar, ya. Tetapi pada waktu engkau melupakan Tuhan, pada waktu engkau tidak melibatkan Tuhan, maka hasilnya akan menjadi nihil. Maka hasilnya akan tidak ada. Saudara, satu hal yang menjadi contoh bagi kita, ya, sebagai orang yang percaya. Bagaimana Hizkia ketika Tuhan berkata bahwa silakan engkau memberikan pesan terakhir, ya. Berarti kalau orang diminta untuk memberikan pesan terakhir, dengan kata lain, waktunya sudah dekat atau sudah tiba untuk segera meninggalkan dunia ini. Saudara, biasanya pada waktu kita mendengar bahwa masa hidup kita di dunia ini akan segera berakhir, sama seperti dengan Hizkia. Hizkia dia menangis di hadapan Tuhan, ya. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Ya, dia meminta belas kasihan Tuhan, dia memalingkan mukanya ke hadapan dinding, ya, dan dia berdoa dengan menangis, ya. Nah, saudara, apakah dengan menangis Tuhan itu bisa merubah keputusannya? Inilah yang akan kita renungkan. Hidup orang percaya bukan pasif. Menerima segala sesuatu sebagai nasib adalah salah, saudara. Jadi pada waktu saudara mendapatkan vonis daripada dokter bahwa hidup saudara ini enggak lama, hidup saudara ada di dalam stadium yang terakhir daripada kanker, atau hidup saudara itu sudah sangat-sangat parah, ya, saturasi oksigennya sudah sampai 60, ya. Saat ini kan musim pandemi, ketika orang mendengar saturasi oksigennya 60,
wah semua orang menjadi sepertinya kacau ya. Nah, saudara, apakah dengan kita sebagai orang percaya pada waktu dokter memvonis seperti demikian, maka kita sebagai orang percaya menjadi pasif? Tidak boleh, saudaraku. Bagian kita adalah tetap berusaha, ya, tetap melakukan pengobatan, ya. Kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, ya. Tuhan memberikan kita ruang untuk kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, ya, untuk menjalin keintiman dengan Tuhan yang menjadi pencipta daripada kita, mencipta daripada dunia ini, yang Tuhan yang pemberi hidup kita. Maka kita harus ya melakukan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh meminta, ya. Jadi Tuhan kan bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi pada waktu kita mengalami pergumulan sebagai orang yang percaya, kita enggak pasif, tapi kita tetap boleh aktif menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan kita mau mempercayakan hidup kita, dan kita percaya bahwa hidup kita adalah di dalam kedaulatan Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memohon, dan Dia bersedia untuk mendengar setiap permohonan kita. Sebagaimana Raja Hizkia, waktu dia memohon, ya, meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memperpanjang usianya. Ya. Berapa lama Tuhan memperpanjang usianya? Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Nah, saudaraku, waktu Tuhan memperpanjang usia kita, ya, ada maksud daripada Tuhan bahwa hidup kita ada di dalam kesempatan. Jadi saudara, bagaimana kita menggunakan kesempatan hidup kita kan kepada kita adalah dalam rangka kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada hal yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kontrol daripada Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka hidup kita ini harus kita pergunakan kesempatan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kita mensyukuri dan memakai kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kemuliaannya, ya. Sebagaimana firman Tuhan di Filipi ayat 1:22 katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah, ya. Bekerja memberi buah. Sebagaimana evangelis Bapak Maramis Tambunan beserta dengan Ibu, ketika Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada mereka berdua, mereka menggunakan kesempatan hidup itu untuk betul-betul boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk berbuah, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berbuah dan berbuah. Saudara, apalah artinya Tuhan tambahkan usia bagi kita, ya? Tuhan memperpanjang hidup kita, tapi hidup kita tidak ada manfaat bagi orang lain. Tidak ada manfaat untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada manfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa gunanya Tuhan memperpanjang usia kita? Jadi pada waktu Tuhan memberikan perpanjangan usia kepada kita, sebagaimana Tuhan memberikan kepada keluarga Bapak Maramis, ada tugas tanggung jawab yang perlu mereka selesaikan, yaitu menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipakai untuk menceritakan
kabar sukacita kepada banyak orang. Dipakai untuk memberkati gereja-gereja. Enggak ada lagi kesempatan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tidak lagi. Itulah yang Tuhan mau. Waktu kita diperpanjang usianya, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi buah. Kemudian poin yang ketiga, dipulihkan untuk jadi berkat. Hizkia ditambahkan umurnya, ya. Namun sayang, Hizkia menggunakan pertambahan usia yang Tuhan berikan bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi Hizkia menggunakan perpanjangan umur yang Tuhan berikan justru untuk membuat dia jatuh di dalam dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika Tuhan memperpanjang usianya? Wah, yaitu dosa kesombongan. Saudara, Hizkia melakukan dosa yang disebut dengan dosa kesombongan. Sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Waktu Tuhan pulihkan kita untuk harusnya jadi berkat, untuk kebanggaan bagi nama Tuhan, bukan kebanggaan pribadi kita. Tetapi salah langkah. Hizkia bukan pergunakan kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan, malah menjadi satu kesombongan. Ya, Hizkia sangat gembira dan begitu bahagianya mendapatkan perpanjangan umur dari Tuhan. Ya, jadi waktu Raja Babel mengunjungi dia, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkan kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataan, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaan. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka, dan istananya, dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ya, itulah yang Yesaya katakan, Yesaya 39 ayat 2. Saudara, justru dia melakukan segala kesombongan. Wah, ini hebat aku, ya. Aku punya kerajaan yang begitu luar biasa. Nah, aku punya harta kekayaan yang begitu banyak. Jadi dia harusnya menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi, ya, bagi Raja Babel, bahwa siapa yang melakukan ini semua, kesehatan yang dia boleh ditambahkan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk menceritakan Yesus, ya, untuk menceritakan Tuhan kepada Raja Babel dan kepada orang-orang yang lain. Tetapi justru ini menjadi kesalahan besar bagi Hizkia. Dia menunjukkan kesombongannya. Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Hizkia kepada Raja Babel, ya, justru ini menjadi bagian kehancuran bagi Hizkia. Nah, berikutnya mereka menjadi orang yang kerajaannya dijajah oleh orang-orang Babel. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, waspadalah terhadap dosa. Jangan sampai Tuhan memulihkan keadaan kita, malah hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Justru hidup kita membuat satu dosa yang Tuhan tidak suka. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang, untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk satu kebanggaan bagi diri sendiri, tetapi Tuhan dimuliakan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memulihkan hidupku, kalau Engkau memberikan aku kesempatan hidup, biarlah hidupku hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hidupku hanya untuk menyatakan Engkau Allah yang luar biasa. Mohon saudara-saudaraku, para pendengar radio, peserta Zoom meeting, juga peserta FB,
dimanapun engkau berada, bahwa ketika engkau ada di dalam kesulitan-kesulitan yang besar, jangan memalingkan dirimu dari hadapan Tuhan yang punya kekuasaan. Jangan membuat dirimu mengandal kepada manusia, ya, mengandal kepada orang lain, mengandal kepada dirimu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jadi kalau saudara mengandalkan manusia, maka saudara dikatakan adalah orang yang terkutuk. Tetapi akan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa sebagai orang percaya, kita tidak hidup sebagai orang yang pasif, tapi hidup kita sebagai orang yang aktif, ya, selalu berkoneksi dengan Tuhan. Bahwa hidup yang kita diberikan oleh Tuhan adalah kesempatan. Nah, kesempatan yang kita diberikan oleh Tuhan haruslah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dipulihkan untuk menjadi berkat. Saudara yang sedang bergumul saat ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, maukah saudara kasih tahu sama Tuhan. Beritahu kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu. Maka Tuhan akan menghampirimu. Dia tidak pernah membiarkan engkau berjuang seorang diri. Tetapi dia senantiasa akan memegang tanganmu. Dia tidak pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak, ya. Tetapi tangannya yang perkasa akan menopang, akan menolong saudara. Saudaraku, apapun saat ini yang menjadi kesulitanmu, mungkin engkau terjebak di dalam satu sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun engkau derita. Dan engkau belum merasakan kelepasan. Tapi engkau bisa berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya. Give mercy to me, Lord. Katakan, berikanlah kemurahan hatimu kepadaku, Tuhan. Maka Tuhan akan menyendengkan telinganya. Dia akan menolong saudara. Dia akan mendengar setiap seruan, setiap tangisan daripada saudara yang saudara lakukan dengan hati yang tulus, menyatakan, Tuhan, ini saya berbeban berat, saya berkesulitan. Tuhan, angkat setiap sakit penyakitmu. Tuhan sanggup melakukannya. Oleh karena itu kita harus berserah penuh. Terserah kepada Tuhan. Sembuh atau enggaknya kita bukan tergantung daripada kita, tapi itu sangat tergantung dengan kedaulatan Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kedaulatan Tuhan itulah yang berlaku. Kehendaknya lah yang terindah. Kehendaknya lah yang terbaik. Jangan pernah mencurigai akan kebaikan Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang bergumul, mungkin saudara bergumul, wah karena pandemi udah hampir 1,5 tahun, kesulitan ekonomi bertubi-tubi, untuk bayar kontrakan pun aku nggak punya uang, untuk bayar uang kuliah anakku, bayar uang sekolah anakku, aku nggak punya uang, aku bingung harus berbuat apa. Di dalam saat engkau bingung, engkau boleh berserah kepada Tuhan. Engkau boleh minta belas kasihan Tuhan. Jika engkau saat ini ada di rumah sakit, saya nggak tahu apa yang menjadi penyakitmu. Mungkin engkau terkena COVID, ya. Mungkin engkau juga ada kanker, ya. Atau penyakit apapun yang engkau derita saat ini, engkau ada di rumah sakit. Engkau boleh berkata, Tuhan, jamah tubuhku, tolong aku Tuhan, tolong aku, agar aku percaya, aku punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Apalah artinya umur panjang, kalau umur panjang yang Tuhan berikan tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku hidup, aku akan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku untuk dipanggil
aku juga memuliakan Tuhan. Jadi kita berserah penuh, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang terindah dan yang terbaik buat saudara. Saudaraku, jika saat ini engkau sedang ada sakit di rumah, engkau sedang isoman, atau engkau sedang menjalani terapi, engkau boleh pegang bagian tubuhmu yang tidak nyaman. Engkau boleh katakan, Tuhan, belas kasihanmu aku nantikan. Jamaanmu Tuhan aku harapkan. Engkau boleh pegang bagian tubuhmu yang tidak enak atau tidak nyaman saat ini. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa bagi engkau. Saya mau menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berbelas kasihan untuk menolong saudara. Ada lagi saudara? Silakan engkau boleh berkata, Tuhan kasihanilah saya. Tuhan, engkau melihat para pendengar radio, peserta FB, peserta Zoom meeting yang saat ini telah menaruh tangan di atas dada mereka. Mereka memegang bagian tubuh mereka yang tidak nyaman. Mereka mempercayakan kehidupan mereka yang tidak kondusif saat ini. Yang mereka mengalami kesulitan ekonomi, apapun yang menjadi pergumulan akan sakit, penyakit, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau jamah mereka, Engkau membuat mereka punya komunikasi dengan Engkau. Melalui peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman ini, membuat mereka kembali kepada Engkau. Percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya mukjizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman. Biarlah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka masing-masing saat ini juga. Sesuai dengan kehendak dan kedaulatan-Mu, kami percaya dan kami pohonkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kiranya kasih setia, berkat dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan mengalir dalam kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para pendengar radio, peserta Zoom meeting, serta peserta FB, dimanapun engkau berada. 1 jam sudah berlalu, ya. Saya yakin dan percaya kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Melalui kesaksian yang luar biasa, maupun melalui firman Tuhan, dan baik melalui doa yang kita panjatkan, kita percaya mukjizat Tuhan terjadi bagi orang yang percaya. Terima kasih untuk kehadiran daripada para peserta Zoom meeting dan juga para pendengar radio serta peserta FB. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang pada jam yang sama. Kita akan kembali mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang pasti menguatkan saudara. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Baik, kita akan live bersama. Tuhan memberkati kita.